kelas 5 nama budaya. Baik, itu saya akan lanjut lagi ya ke materi kita, yaitu pelajaran 7. Kita sudah masuk pelajaran 7, dimana kita akan membahas 6 jalan kesuksesan ya. Jadi kita akan membahas materinya 4 jalan kesuksesan dalam kehidupan ini ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi tidak semuanya kita akan bahas. Jadi kita akan bahas dulu bagian yang pertama. 4 jalan kesuksesan, kalian buka halaman 96. Suatu ketika Buddha tinggal di kota Kakarapata. Seorang bapak berkata kepada Buddha, "Bante, bersedia kiranya mengajar kami cara menimbulkan kesejahteraan serta kebahagiaan, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan mendatang." Kemudian Buddha menjelaskan bahwa untuk menimbulkan kesejahteraan serta kebahagiaan dalam kehidupan ini, seseorang harus memiliki 4 jalan kesuksesan ya. Apa saja sih 4 jalan kesuksesan ini? Yang pertama, kesempurnaan usaha gigi ya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan perlindungan. Yang ketiga, persahabatan yang baik. Dan keempat, kehidupan yang seimbang. Nah, jadi harus memiliki keempat ini ya, 4 jalan ini. Tuh, mudah menjelaskannya ya. Jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu kesempurnaan usaha gigi dan kesempurnaan perlindungan. Nah, kalian buka 96. Kesempurnaan usaha gigi. Apakah kesempurnaan usaha gigi? Nah, Buddha menjelaskan seseorang yang bekerja dengan cara apapun, baik bertani, berdagang, ataupun sebagai pegawai, ia haruslah piawai dan tekun. Ia menyelidiki cara-cara yang tepat serta bertindak dan mengatur segalanya dengan tepat. Ya, jadi kesempurnaan usaha gigi itu apapun ya, apapun itu ya, pekerjaan bertani, berdagang, pelayan, kemudian karyawan, pegawai dan lain sebagainya. Nah, haruslah piawai ya, tekun ya, telaten. Nah ya, tuh yang mana kesempurnaan usaha gigi ya. Jadi apapun pekerjaannya, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, piawai, kemudian telaten, pasti kita akan menemukan kesejahteraan ya dan kebahagiaan dalam diri kita. Nah, seperti contoh seorang petani. Seorang petani yang ingin tanamannya tumbuh subur harus tahu tanaman apa yang cocok untuk ditanami di ladangnya. Kemudian pupuk jenis apa yang cocok untuk tanaman itu. Berapa kali sehari harus diairi. Bagaimana cara merawatnya, dan dengan demikian akan mendapat hasil yang baik. Nah, jika tanahnya tidak bisa ditanami padi, maka jangan ditanami. Jika tanahnya cocok ditanami padi, maka tanamilah tanaman yang cocok ditanam itu. Berikanlah perawatan sesuai adat tumbuh subur ya. Tuh ya, contohnya sebagai petani ya, petani. Pak Tani ini memang sangat berjasa sekali ya untuk kehidupan kita ya, karena Pak Tani ini menanam segala tanaman ya, tumbuhan untuk siapa? Untuk kita ya, untuk kita konsumsi ya, baik itu padi, kemudian jagung ya, sayuran dan lain sebagainya. Nah, Pak Tani juga karena dia seorang yang tekun ya, ingin mendapatkan hasil yang baik, tentunya beliau juga merawatnya ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan tekun, telaten, supaya tanamannya tumbuh dengan baik. Nah, seperti kita juga ya, sekarang ini kita sebagai pelajar, yang mana tugas kita belajar dan terus belajar. Supaya apa? Supaya nantinya bisa menjadi orang yang berguna ya, bagi nusa dan bangsa, bagi semuanya, bagi orang tua kita ya, orang tua kita menjadi bangga dengan kita ya, karena prestasi kita ya. Nah, kemudian selain piawai, seseorang juga harus tekun melakukan pekerjaannya. Jika pohon yang ditanam seorang petani harus disiram 2 kali, maka ia harus tekun melakukannya. Jika ia malas dan hanya menyiram 1 hari sekali, maka hasilnya tidak akan bagus atau malah tanamannya akan kering dan mati ya. Jadi
berjalan dengan baik, ya harus kita lakukannya ya dengan sebaik-baiknya ya. Misalkan kita sudah punya pekerjaan, ya kita harus paten, kita harus menekuni pekerjaan kita, ya supaya hasilnya pun baik, nah, dan baik juga untuk diri kita sendiri, ya seperti kita ya sebagai pelajar, ya kita harus lakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, ya karena akan hasilnya nanti yang akan merasakan adalah diri kita sendiri, ya kalau kita berprestasi pasti yang akan bangga adalah diri kita sendiri. Nah, dengan memperhatikan ketika guru menjelaskan, kita akan lebih mudah memahami pelajaran. Dengan bertanya ketika kita tidak paham, maka kita akan mengalami kebingungan. Dengan mengulangi bahan pelajaran sepulang sekolah, maka kita pasti akan lebih memahami dan mengingat pelajaran dengan lebih baik. Nah, itu contohnya ya, kita sebagai pelajar ya harus belajar dengan tekun, harus memperhatikan ketika guru menjelaskan supaya paham, ya nggak bingung, ya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan perlindungan. Ya, jadi selain kesempurnaan usaha gigi, ada kesempurnaan perlindungan. Apakah kesempurnaan perlindungan itu? Kemudian Bunda menjelaskan, seseorang harus melindungi dan menjaga harta yang diperoleh dari usaha yang gigih dan cara yang layak. Ia berpikir bagaimana ia mencegah agar para penjahat tidak merampasnya, api tidak membakarnya, dan banjir tidak menghanyutkan hartanya. Nah, jadi kesempurnaan perlindungan ini maksudnya seseorang harus melindungi dan menjaga harta yang diperoleh dari usaha yang gigih ini. Ya, misalkan nanti kita sudah dewasa, ya kalian sudah dewasa, kalian sudah bekerja, pastinya kalian akan bekerja ya dengan usaha gigi kalian mengumpulkan pundi-pundi hasil keringat kalian untuk ditabung ya, dan hasilnya sangat banyak sekali. Nah, bagaimana sih supaya hasil dari yang kita tabung ini dapat terkumpul dengan maksimal ya, dengan sebanyak-banyaknya? Nah, caranya kita melindungi harta kita ya, melindungi tabungan kita ini dengan menyimpannya di tempat yang aman ya, di bank ya supaya aman. Nah, itu yang dimaksud dengan kesempurnaan perlindungan ya. Nah, jangan ceroboh ya, ketika kita sudah punya tabungan banyak, nah tapi kita takut ya untuk menyimpan di bank, kita sudah berpikiran, aduh nanti ini gini-gini, nah jadi disimpanlah di rumah. Nah, pada suatu hari terjadilah banjir, kemudian banjirnya masuk ke rumah ya, masuk di dalam brankas kita. Nah, brankas kita airnya itu masuk di sela-sela brankas kita, dan apa yang terjadi dengan uang kita, tabungan kita? Nah, uang kita kan basah semua, kemudian akan rusak ya, tidak bisa digunakan kembali. Nah, itu kenapa kita harus melindungi harta milik kita ya, itu ya. Nah, agar tidak timbul seperti ini ya, dirampas penjahat, kemudian terkena banjir, kemudian kebakaran. Nah, itu maksudnya ya, jadi kesempurnaan perlindungan. Demikian juga pada zaman sekarang, jika seseorang mendapatkan harta dari usaha gigi yang dilakukannya, ia harus melindungi hartanya agar tidak terampas, tidak tertipu, menyimpan hartanya di bank yang aman. Itu ya, itu cara melindungi harta kita ya. Jika kamu memiliki uang atau barang, lindungilah dengan baik. Jangan taruh sembarangan. Simpanlah uang sakumu di sebuah dompet atau tas kecil. Jangan berceceran. Letakkan di tempat yang baik agar tidak hilang atau mudah rusak. Gunakanlah uang dan barangmu dengan baik. Menggunakan uang untuk hal yang salah hanya akan merugikan kita ya. Jadi kalau kita punya uang atau barang, yang harus disimpan dengan baik supaya barang atau uang ini tidak berceceran ya. Misalnya kita punya barang dan kita taruhnya sembarangan, nah apa yang akan terjadi? Nah, pasti kita bingung ya carinya itu barang di mana. Nah, kita tidak tahu ya itu diambil oleh pencuri atau diambil siapa. Nah, itu karena kecerobohan kita ya, keteladanan kita ya, kita menaruh barang sembarangan. Begitu dengan uang ya, kalau kita punya uang ya diusahakan disimpan secara baik ya, baik ditaruh di
tahu ya, orang lain tidak perlu tahu ya. Itu ya, supaya apapun yang dengan usaha gigi yang kita lakukan ini, dengan perlindungan kita yang sebaik mungkin ya, akan tetap berada di kita ya, hartanya ya, hasil dari kerjanya kita. Tuh ya, itu kesempurnaan usaha gigi dan kesempurnaan perlindungan. Jadi kesempurnaan usaha gigi adalah berusaha ya, dengan gigih, dengan tekun, dengan semangat ya, supaya hasilnya dapat baik ya, memuaskan ya. Dan kemudian kesempurnaan perlindungan ini ya, dari usaha gigi kita ya, kita harus melindungi apa yang kita dapatkan ya, agar tidak terjadi apa-apa ya dengan diri kita. Itu ya, itu bagian pertama kita membahas tentang kesempurnaan usaha gigi dan kesempurnaan perlindungan ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu saja yang saya sampaikan untuk